Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan resume kami, yaitu tentang liquid into gas dalam hal spraying and atomization. Eh, Dalam mata kuliah perancangan alat proses. Next. Ini berikut anggota kami, yaitu ada Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Ilham Honda Jamil, dan juga Muhammad Mahyuzari Pai. Next. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Fatur Rahman. Pada Fatur dipersilahkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu liquid into gas dan spraying and atomization. Jadi ini adalah merupakan salah satu teknik dalam medicine dan agitation untuk mengubah cairan menjadi gas. Proses ini dilakukan dengan cara memecahkan cairan menjadi partikel-partikel yang sangat kecil sehingga dapat disemprotkan atau disebarkan secara merata dalam bentuk gas. Next. Apa itu spraying atau penyemprotan? Itu adalah sebuah proses di mana cairan disemprotkan ke dalam medium udara dalam bentuk semprotan halus atau butiran lebih kecil. Penyemprotan sering dilakukan dengan menggunakan pompa tekanan tinggi atau gas bertekanan untuk menghasilkan semprotan. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti aplikasi pestisida, cat, atau produk-produk konsumen dalam bentuk semprotan aerosol. Yang kedua itu atomization. Atomization itu adalah proses memecah cairan menjadi butiran atau tetesan yang sangat kecil sehingga mereka menjadi terdispensi dalam medium yang lain, seringkali udara. Ini dapat mencakup bentukan partikel-partikel yang sangat halus atau bahkan butiran yang lebih besar. Atomization bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan nozzle, energi ultrasonik, atau gas bertekanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah studi kasus di mana sebuah pabrik farmasi menggunakan teknik spraying untuk mengubah cairan obat menjadi gas, kemudian dikemas dalam botol-botol kecil. Nah, cairan obat ini punya viskositas 1,5 cp dan kepadatan 1000 kg per meter kubik. Akan disemprotkan melalui nozzle dengan diameternya 1 mm dengan tekanannya 4 bar. Hitunglah kecepatan semprot dan laju alir yang diperlukan untuk membuat 1100 botol dengan volume 10 mili dalam waktu 5 menit. Penyelesaian: menghitung kecepatan semprot cair dengan kecepatan semprot cair itu sendiri, yaitu rumusnya V velocity sama dengan 3 per A ini adalah luas penampang, dan rho yaitu massa jenis dari cairannya. Next. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui yang pertama itu kita mencari dulu yaitu luas penampangnya. Karena ini berbentuk nozzle, maka luas penampang yang digunakan adalah luas penampang berbentuk lingkaran, di mana rumus luas lingkaran sendiri yaitu pi r kuadrat, di mana r itu sendiri diameter dibagi 2. Maka didapatkanlah hasil 0,00157 meter kuadrat untuk luas penampangnya. Dengan massa jenisnya atau rho 1000 kg per meter kubik. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, yaitu velocity sama dengan 3 per A kali rho sama dengan 3 per 0,00157 kali 1000. Dapatkanlah hasil 1,9103 meter per second. Lalu menghitung laju alir. Q sama dengan V per T. Q sendiri adalah laju alir dengan V besarnya adalah volume dan T yaitu waktu. Di mana volumenya yang yaitu jumlah botol yang kita ingin produksi dikali dengan berapa kapasitas botol tersebut per botolnya. Di mana yang kita ingin produksi adalah 100 botol dengan kapasitas 10 mili per botol. Dapatkanlah total volumenya yaitu 10 liter. Dengan kita ubah menjadi meter kubik yaitu 0,01 meter kubik. Dengan dalam waktu 5 menit.
diubah ke second jadi 300 second. Next. Nah, didapatkanlah hasil 0,0000333 meter kubik per second. Baiklah, selanjutnya yaitu ada video yang akan dipaparkan oleh Saudara Mahyuzari Pai. Pada Mahyuzari Pai, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Nah, di sini ada contoh video penggunaan atomizer dengan alat-alat yang namanya injektor di dalam mesin diesel. Fungsi dari injektor sendiri yaitu mengalirkan solar dari pompa tangki bahan bakar ke mesin diesel. Injektor bahan bakar dirancang menerima tekanan bahan bakar dari pompa yang bertekanan tinggi untuk membentuk kabut bertekanan yang menyebabkan suhu pembakaran di dalam silinder meningkat. Pada injektor yang dihasilkan yaitu 800 sampai 1800 bar. Semakin besar tekanan yang dihasilkan oleh atomizer itu sendiri, maka semakin kecil juga partikel solar yang berada dalam mesin, sehingga akan meningkatkan efisiensi bahan bakar dan semakin sempurna juga yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Nah, cara kerja penginjeksian itu sendiri, yaitu bahan bakar dialirkan ke dalam nozzle menggunakan pipa. Kemudian, saat penginjeksian bahan bakar, tekanan akan menekan permukaan nozzle ketika tekanannya melebihi tekanan gas. Maka nozzle needle akan terdorong ke atas dan menyebabkan nozzle menyemprotkan bahan bakar karena tekanan bahan bakar bertambah. Maka akan meningkatkan tekanan bahan bakar di dalam oil pool atau tempat penyimpanan solar dalam injektor dalam posisi sementara. Kemudian, pada akhirnya pompa injeksi mengalirkan bahan bakar, tekanan bahan bakar pun turun dan membalikkan nozzle needle ke posisi semula sehingga tidak lagi menyemprotkan bahan bakar. Nah, yang kedua yaitu video cara kerja spray nozzle. Spray nozzle atau nozzle semprot merupakan bagian penting dari spray gun yang berfungsi untuk mengubah cairan menjadi kabut halus dan menyemprotkannya ke permukaan yang ingin dicat. Cara kerjanya itu sendiri yaitu tekanan udara dari kompresor dialirkan ke spray gun, kemudian udara yang bertekanan di spray gun diarahkan ke nozzle. Udara yang bertekanan di nozzle menghisap cairan dari tabung spray gun melalui lubang kecil. Kemudian campuran udara dan cair dipercepat saat melewati orifice. Aliran udara yang terkompresi dan berkecepatan tinggi memecahkan cairan menjadi kabut halus. Kemudian kabut cairan itu diarahkan ke fluid tip dan air cat ke permukaan yang ingin dicat. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.